Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membuktikan mungkin teorema yang paling terkenal selama karir kita bermatematika ketika SD, yakni teorema Pythagoras. Ya, teorema Pythagoras ini sangat-sangat terkenal sehingga banyak sekali orang yang mencoba untuk membuktikan teorema ini dengan berbagai macam cara. Setidaknya yang sudah dibukukan ada lebih dari 100 cara untuk membuktikan teorema Pythagoras ini. Kita akan menggunakan salah satu cara saja untuk membuktikannya, yakni dengan salah satu bukti yang paling terkenal, yakni buktinya Bhaskara, kalau tidak salah ya, dari India. Oke, teorema Pythagoras itu apa? Dia adalah teorema yang menceritakan hubungan dari sisi-sisi dari sebuah segitiga yang siku-siku. Oke. Jadi kalau kita punya suatu segitiga siku-siku, maka sisi-sisinya bisa dikenali. Ada sisi yang istimewa, ya, sisi yang bisa kita selalu single out, selalu katakan ini adalah sisi yang paling panjangnya, yakni sisi miring. Ya. Kalau sisi miringnya kita beri nama sebagai C, kemudian sisi yang lainnya diberi nama A dan B, maka teorema Pythagoras mengatakan bahwa kaitan antara panjang dari sisi-sisi dari segitiga siku-siku ini memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita tulis di sini. Oke, sini aja. Nah, relasi ini kita akan coba pahami secara geometris ya. Ini A kuadrat itu apa? Dia merupakan panjang dari persegi ya. Persegi adalah persegi panjang yang panjang sisi-sisinya sama. Oke. Jadi ini bisa kita lengkapi di sebelah sini. Kalau ini A, ya, sisi ini A, berarti sisi yang ini A. Berarti A kuadrat itu adalah luas dari persegi yang panjang sisinya A. Berarti kalau kita buat persegi di situ, oke, kita coba mungkin segini ya, anggap ini persegi. Oke, ini punya luas A kuadrat. Kemudian B kuadrat di sebelah mana? B kuadratnya ya, B kuadratnya kayaknya nggak cukup nih ke sebelah sininya. B kuadratnya juga adalah luas dari mungkin kita coba copy paste, digeser ya, bisa nggak ya? Ini kita geser sedikit ke sebelah sini biar kita bisa buat B dan C kuadrat. Mungkin di sini ya. Oke, kita buat B kuadrat ya, ini adalah luas persegi yang panjang sisinya B. Kita buat mungkin sekitar ini mungkin ya. Oke, itu adalah B kuadrat. Hasilnya adalah sama dengan C kuadrat. C kuadrat adalah persegi yang panjang sisinya, luas dari persegi yang panjang sisinya C. Oke. Kemudian sebentar. Oke, apalah warna tulisan belakangannya. Sepertinya nggak bisa dibuat miring persegi ya. Oke, jadi yang satunya lagi harus kita buat secara manual.
kita punya C kuadrat. C kuadrat adalah luas persegi yang panjang sisinya C. Mungkin gini. Ya, kita anggap ini bagus. Oke. Nah, berarti si teorema Pythagoras itu mengatakan bahwa jumlahan dari luas yang ini ditambah luasan yang ini sama dengan luasan yang ini. Itu arti dari teorema Pythagoras secara geometris. Ya. Oke, kita akan coba buktikan dengan caranya Bhaskara. Ya, ini pertama-tama kita akan membuat atau meninjau persegi yang panjang sisinya adalah A tambah B, dan kita akan meninjaunya dengan dua cara, ya. Oke. Ini persegi yang panjang sisinya A plus B. Oke, kita copy, mungkin bisa di copy nggak? Oke, kita sudah buat dua persegi yang kongruen, dan kita akan akan meninjau si persegi yang sama ini dalam dua cara. Ini misalkan panjangnya adalah A tambah B, ya. A-nya mungkin katakanlah sekian, ini A, ini B. Oke, jadi kita bikin ini A, ini B, kemudian ini A, kira-kira segimana A-nya? Dia segini. Oke, ini B, ya. Ini A, ini B, ya. Jadi ini persegi yang panjang sisinya adalah A plus B. Cara yang pertama, kita akan split, kita akan bagi daerah persegi ini dengan cara sebagai berikut. Ini cara yang pertama. Ups. Ini. Seperti ini. Ya. Ini cara yang pertama, kita membagi si persegi yang panjang sisinya adalah A tambah B. Yang ini tentunya adalah luasnya B kuadrat. Karena apa? Karena panjang sisinya B dikali B, ya. Sedangkan yang ini luasnya adalah A kuadrat. Oke. Kemudian bagaimana dengan sisanya? Sisanya adalah 4 buah segitiga yang panjang sisinya A kali B. Ya. Oke. Jadi sisanya adalah luas segitiga, 4 kali luas segitiga yang panjangnya A kali B. Kita beri warna apa nih? Ini. Oke. Nah. Oke, ini cara kita membagi persegi yang panjang sisinya A tambah B. Cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bagi sebagai berikut, ya. Sama seperti tadi, kita punya ini A. Nah, yang sebelah sini kita akan tukar, ya. Ini mungkin kita akan splitnya di sebelah sini sebagai B, ini sebagai A, kemudian ini B sekitar segini mungkin, ini A, kemudian kita
B lagi, ini A, ya, ini B. Oke, sama-sama sebuah persegi yang panjang sisinya A tambah B. Nah, sekarang kita splitnya seperti ini. Kita hubungkan ini dengan ini dengan ini, kemudian ini dengan ini, dan ini dengan ini, ya. Oke, mungkin karena gambarnya kurang bagus, tapi gambarnya kurang bagus, apa yang ingin saya bilang, karena gambarnya kurang bagus, yang di tengah itu nggak mirip sebuah persegi, ya. Akan tetapi nanti kita akan lihat. Nah, misalkan tadi kan si segitiga yang kita miliki itu panjang sisinya AB dan sisi miringnya C. Berarti yang ini adalah C ini, ya. Kemudian ini C. Oke. Ini juga berarti ini adalah C, ya. Yang ini adalah C juga. Karena kalau kita punya sebuah segitiga itu ditentukan oleh, kalau tiga sisinya sama, maka dia adalah suatu segitiga yang sama. Atau dua sisinya dan satu sudut yang diapitnya sama, maka dia menyatakan satu segitiga yang sama. Jadi yang mau saya bilang adalah bahwa karena kita punya segitiga A, kemudian B, kemudian sudut yang diapitnya adalah 90 derajat, sama seperti yang ini, kita punya segitiga yang panjang sisinya A, kemudian B, dan sudut yang diapitnya adalah 90 derajat, maka segitiga yang biru yang barusan kita gambar di atas itu akan sama dengan segitiga yang ini, ya. Jadi dua sisi dan satu sudut yang diapit menentukan sebuah segitiga. Nah, ini sebetulnya merupakan teorema yang menarik tersendiri, ya, untuk membuktikan bahwa segitiga itu ditentukan secara tunggal oleh ketiga sisinya, atau dua sisi dan satu sudut, ya. Itu mungkin bisa kita bahas lain kali, ya. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa karena si segitiga yang biru yang ini itu sama dengan segitiga yang hijau, maka si panjang sisi miringnya mau nggak mau ngikut dengan yang biru di atas. Yang ini juga harus C juga, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa di sini juga kita punya 4 buah segitiga siku-siku yang panjang sisinya AB. Jadi di sini tadi ada 4 buah nih yang biru ini. Oke, ini mungkin kita hapus yang ini, yang biru, ya. Oke, yang birunya ada 4 buah, ya. Nah, sekarang di sini yang biru tadi sama dengan yang hijau. Di persegi yang kedua juga kita akan temukan persis sebanyak 4 buah segitiga siku-siku yang panjang sisinya AB, ya. Jadi ini juga ada 4 buah yang seperti ini, ya. Nah, ini menandakan bahwa sisa yang di atas, yakni A kuadrat tambah B kuadrat, sama dengan luas yang di tengah ini, ya. Tapi berapa luas yang di tengah ini? Ya, pengennya dia luasnya adalah C kuadrat. Tapi apakah betul? Oke. Nah, untuk bisa bilang bahwa yang putih itu, yang tersisa yang belum diarsir itu luasnya adalah C kuadrat, kita harus menunjukkan bahwa bangun datar yang terbentuknya tersebut merupakan sebuah persegi juga. Bagaimana cara kita melihatnya? Perhatikan bahwa kalau kita beri label, ya, sudut-sudut ini di sini, misalkan ini alfa, ini beta, gitu. Ingat pada pembuktian kemarin, jumlah sudut-sudut pada sebuah segitiga itu besarnya adalah 180 derajat, ya. Karena yang ini adalah 90 derajat, berarti jumlah dari alfa tambah beta itu adalah 90 derajat, ya. Sekarang kita kenali yang ini alfa, ya. Kemudian yang ini kan beta. Kenapa yang ini beta? Karena yang ininya alfa. Oke. Berarti jumlahan sudut yang ini ditambah sudut yang ini adalah 90 derajat. Dan ingat bahwa kalau kita punya suatu garis lurus, besar sudutnya adalah 180 derajat. Berarti
si alfa ditambah beta itu pelurusnya dari sudut siku-siku. Dengan demikian, karena ini garis lurus nih, si sisanya ini haruslah merupakan sudut siku-siku ya. Jadi di sini siku-siku. Oke. Dengan cara yang serupa, di sini beta, di sini alfa, di sini beta, di sini alfa, yang mengakibatkan bahwa semua sudut-sudut ini siku-siku. Nah, karena semuanya siku-siku dan panjang sisi-sisinya C, berarti dia merupakan sebuah persegi. Berarti dia luasnya adalah C kuadrat. Jadi yang tengah-tengah ini luasnya adalah C kuadrat. Berarti yang di atas kita bisa tuliskan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4 kali dari setengah AB. Ya, karena ada 4 buah segitiga yang panjang sisinya AB. Sama dengan C kuadrat ditambah 4 kali setengah AB. Setengah AB-nya kita coret, maka kita dapatkan bahwa A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, seperti yang kita inginkan. Jadi dari sini kita peroleh A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Nah, inilah salah satu bukti teorema Pythagoras. Ini banyak sekali orang yang mencoba membuktikan teorema Pythagoras. Bahkan ada salah seorang presiden Amerika, Presiden Garfield, yang punya bukti tersendiri. Jadi apa poinnya kita membuktikan suatu teorema yang sudah terbukti dalam berbagai macam cara ya. Jadi di dalam matematika, meskipun teorema ini sudah terbukti, tidak membuat orang berhenti untuk mencoba membuktikannya dengan cara yang lain. Kenapa? Karena fun. Karena itu bisa mengungkapkan hal-hal bisa memberikan kepada kita suatu pengetahuan yang baru. Bagaimana cara kita memandang suatu persoalan dengan perspektif yang berbeda. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.